Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Kita akan mempelajari tafsir 3 ayat yang terakhir dari surat Al-Hasyr, ayat 22, 23 dan 24. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati warrahmanir rahim. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Huwa, dia, dhamir huwa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah Subhanahu wa taala. Alladzi, yang la ilaha illahu, tidak ada ilah kecuali dia. La ilaha, tidak ada ilah. Ilah artinya makhluk, Tuhan, sembahan. Makluh, ma'bud. Ilah maknanya apa? Ilah maknanya makluh, ma'bud, Tuhan, sesembahan. Tuhan itu sesuatu yang diagungkan dengan penyembahan. Ilah, makluh, yang disembah, ma'bud. Ya. Jadi ini menafikan seluruh jenis ilah, Tuhan, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Seluruh jenis Tuhan yang batil, dan selain Allah semua yang dipertuhankan selain Allah dari kalangan makhluk adalah batil. Illallah, kecuali dia Allah Subhanahu wa taala. Ini isbat, penetapan dia Allah satu-satunya al-ilahul haq, satu-satunya Tuhan yang maha benar, yang disembah dengan benar. Selainnya jika dipertuhankan, dijadikan ilah, maka itu batil. Nah, ini tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah, menafsirkan la ilaha illallah, la ilaha illahu. Takdirul kalam la ilaha haqqun, atau la ilaha bihaqqin illahu. La nafiya lil jins. La nafiya dalam ilmu nahwu, la berfungsi dan bermakna la nafiya lil jins, la yang menafikan seluruh jenis. Ilah ismula, isimlah. Ya, mana khabarnya? Khabarnya mahdhuf, muqaddar, haqqun atau bihaqqin. Tidak ada Tuhan yang benar, tidak ada sesembahan yang benar, illa, kecuali, istisna, perkecualian, hu, kecuali dia Allah. Huwa di sini fi mahalli raf'in, badal. Ya. Pada posisi i'rab marfu karena dia mabni, tetapi posisi i'rabnya raf' sebagai badal, pengganti khabar la yang mahdhuf, yang muqaddar tersebut. Baik, difahami i'rabnya? Nah, jadi la ilaha illallah lahu jalalah. Allahu itu marfu', itu badal dari yang mahdhuf, khabar la, haqqun atau bihaqqin. La ilaha haqqun, la ilaha bihaqqin illallahu. Di sini huwa dhamir pengganti lafaz jalalah. Itu fi mahalli raf'in badal. Baik. Dia Allah yang tidak ada Tuhan yang benar, tidak ada sembahan yang benar kecuali dia.
Berarti apa saja yang dipertuhankan, dijadikan ilah, ya, yang jamaknya alihah, ilah, yakni alihah, Tuhan selain Allah SWT disembah, na'am, maka itu batil. Baik. Ini sifat yang pertama, sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya ilahun haq, satu-satunya Tuhan yang benar. Sifat berikutnya adalah alimul ghaibi wasyahadati. Alimul ghaibi wasyahadati, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, Maha mengetahui perkara ghaib dan yang nyata. Maha mengetahui perkara ghaib dan yang nyata. Segala yang nyata dan ghaib diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu ghaib hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Oleh karena itu dikafirkan para dukun, kuhan, ya, para kahin, dukun, ya, dukun, paranormal, juru ramal, nah, apapun istilahnya, yang melakukan profesi perdukunan yang meramal perkara ghaib, meramal perkara ghaib. Nah, maka statusnya kafir. Dan yang membenarkan dukun, ya, atas klaimnya meramal perkara ghaib, mengetahui perkara ghaib, kafir bersamanya. Kafir bersamanya. Oleh karena itu datang dalam hadis, man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Man atakahinan, barang siapa mendatangi dukun, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian dia membenarkan, ya, ucapan dukun itu, ramalannya perkara ghaib, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad, terhadap Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran ditegaskan tidak ada yang mengetahui perkara ghaib kecuali Allah SWT. Nah, namun seperti diterangkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kafirnya di sini ada dua kemungkinan. Orang yang datang ke dukun kemudian membenarkan ucapan dukun, ya, dalam perkara ghaib yang diramalnya, dia dikatakan kafir, mengkufuri Al-Quran. Kufurnya ada kemungkinan. Jika memang dia sadar dengan hal itu, dia tahu dalam Al-Quran ada penegasan tidak ada yang mengetahui perkara ghaib kecuali Allah, dan dia sadar apa yang dia lakukan sekarang, mendatangi dukun dan membenarkan ucapan dukun ini masuk dalam kategori mendustakan Al-Quran, karena dukun ini sekarang, ya, mengklaim, mengaku mengetahui perkara ghaib. Dalam keadaan sadar dia membenarkan, dan dia tahu dengan ini dia telah, ya, membenarkan ada selain Allah yang tahu perkara ghaib. Dia memang dengan sengaja mendustakan Al-Quran. Dia tidak percaya dengan Al-Quran karena dia yakin ramalan ghaib dukun ini, ya, benar. Dukun ini memang tahu perkara ghaib, bukan hanya Allah yang tahu perkara ghaib. Ini memang kafir, jelas-jelas kafir, kufur akbar dia. Juga bukan muslim. Nah, kemungkinan yang kedua, dia ini tidak sadar
Dia tidak sadar bahwa apa yang dia lakukan ini melanggar Al-Quran, melanggar, ya, mendustakan Al-Quran. Nah, dia tidak menyadari hal itu. Dan mungkin banyak orang yang seperti itu. Dia sebenarnya tidak bermaksud mendustakan Al-Quran. Kalau dikatakan kamu mendustakan Al-Quran, tidak terima dia. Beriman dengan Al-Quran. Nah, hanya saja dia tidak sadar dengan apa yang dilakukan, bahwa apa yang dilakukan ini sekarang sebenarnya mendustakan Al-Quran, karena dia telah membenarkan ucapan dukun dalam perkara gaib, dan dalam Al-Quran ditegaskan tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah SWT. Maka orang ini kufurnya kufur asghar, bukan berarti dia keluar dari Islam. Kufurnya kufur asghar. Itu rincian penjelasan dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Ini penting diketahui, dan boleh jadi sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin, boleh jadi dia yang pertama apa yang kedua? Yang kedua, ya. Yang kedua. Nah, tidak terima dia kalau dikatakan tidak percaya Al-Quran, bersuara Al-Quran. Nah, dia bagaimana Al-Quran? Hanya saja dia tidak menyadari hal ini. Nah, jadi kufurnya kufur asghar. Dia tidak kafir, muslim, namun terjerumus dalam kufur asghar. Baik. Adapun datang ke dukun, ya, bertanya kepadanya untuk mendengar darinya, tapi tidak membenarkan, bukan juga dalam rangka mengingkari dan menasihati, tapi juga bukan membenarkan, hanya untuk mendengar, maka itu sudah dosa, ya, yang cukup besar, yang menjadi penghalang tidak diberinya pahala sholat, ya, selama 40 hari. Kata Nabi SAW, man atakahinan, ya, lam tuqbal salatuhu 40 yawman. Nah, man atakahinan fasa'alahu an syai'. Nah, lam tuqbal salatu 40 yawman. Barang siapa mendatangi dukun kemudian bertanya sesuatu, mendengar dari dia, meskipun dia tidak membenarkan, sekedar mendengar, tidak diterima salatnya 40 hari. Huwa ar-Rahmanur Rahim. Tadi terkait penjelasan ini, Anda ingin memberi penjelasan tentang masalah terkait dengan ilmu gaib dan pelanggaran yang terjadi dari dukun terkait dengan ilmu gaib Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan orang yang mendatangi dukun. Kemudian sifat berikutnya huwa ar-Rahmanur Rahim. Allah kabarkan huwa dia Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, Ar-Rahman ini termasuk dari Al-Asma'ul Husna, bahkan termasuk dari termasuk dari asma Allah yang khas, yang tidak boleh dimiliki oleh selain Allah. Tidak boleh ada makhluk yang bernama Rahman, Ar-Rahman. Tidak boleh ada makhluk yang bernama Ar-Rahman. Sama dengan Allah. Ya, ini diantara nama-nama Allah yang khusus hanya untuk Allah. Jadi diterangkan oleh ulama, ya, Ibnu Qayyim dan yang lainnya, ada nama-nama Allah yang memang khusus untuk Allah. Tidak boleh ada makhluk yang disifati dengan itu, yaitu Allah. Tidak boleh ada makhluk yang disifati diberi nama Allah, namanya Allah, haram. Begitu pula ada makhluk, ada manusia bernama Ar-Rahman, tidak boleh. Nah, adapun yang kedua, ada asma-asma Allah SWT yang lainnya yang juga makhluk disifati dengan itu, meskipun hakikat sifat Allah SWT beda tentunya dengan hakikat sifat makhluk yang disifati dengan itu. Disifati Rahim, ya, disifati Rahim dan semisal dengan itu. Nah, disifati Aziz, seperti Nabi SAW disifati Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi disifati Aziz, Azizun alaihi ma'anittum, ini berat bagi
diri beliau apa yang memberatkan kalian. Harisun alaikum, perhatian kepada kalian untuk mendidik kalian, untuk kebaikan kalian, maslahat kalian. Harisun alaikum bil mu'minina, ini perhatian, bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang yang beriman, Nabi itu disifati rauf, ya, pengasih kepada mereka. Nah, belas kasih kepada mereka, rahim, penyayang kepada mereka. Nah, kita tahu bersama di antara nama Allah Ar-Rauf, Ar-Rahim. Nah, artinya ini bukan khusus untuk Allah, bisa yang lainnya sifatnya dengan itu. Nah, adapun hamba Allah disifati diberi nama diawali dengan abdun, yakni dita'bid, maka boleh diidhofahkan kepada seluruh asma Allah. At-ta'bid fil asma. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Rauf, dan seterusnya. Abdul Hadi jangan, Abdul Hadi, Al-Hadi bukan nama Allah. Sebenarnya namanya Al-Hadi bukan nama Allah. Nah, ada juga namanya Abdul Basir. Basir bukan nama Allah. Nama Allah Al-Basir, Abdul Basir, ya, ada Abdul Basir. Ganti jadi Basir. Jangan sebut Abdul Basir. Abdul Hadi ganti jadi Hadi. Nah, baik. Jadi yang asma Allah, yang benar asma Allah Taala. Nah, jadi tadi Allah Ar-Rahman, asma Allah yang khusus. Jadi tidak boleh ada manusia dipanggil Allah, dipanggil Ar-Rahman. Ar-Rahim. Nah, Ar-Rahman yakni Maha Pengasih. Maha memiliki rahmat, Dzur Rahmah. Maha merahmati, ya. Maha mengasihi, Ar-Rahim, Maha penyayang. Naam. Maha pengasih dan penyayang, sama memiliki kesamaan makna. Perbedaannya di antara yang disebutkan oleh ulama, Ar-Rahman menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Naam. Dan Ar-Rahim menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala sampai kepada makhluknya, dirasakan oleh makhluknya. Ar-Rahim menunjukkan bahwa sifat rahmat Allah sampai kepada makhluk, dirasakan oleh makhluk hasilnya. Nah, Ar-Rahman menunjukkan rahmat Allah yang maha luas. Nah, Ar-Rahim menunjukkan bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala tersebut sampai kepada makhluk sehingga makhluk merasakan rahmat Allah. Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kita cukupkan satu ayat ini. Nah, kita akan lanjutkan ayat berikutnya insyaallah, pertemuan berikutnya باذنillah taala. Tafadhalu jazakumullah khairan. Subhanallah bihamdihi.